Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunari bisa kembali menjumpai Anda semua. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo hari Sabtu yang lalu itu sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya, karena seperti konten saya sebelumnya saya sebutkan bahwa ini ada penjelasan dari istana, tapi itu penjelasan yang tidak jelas. Dan itu pun sudah berselang beberapa jam kemudian, bahkan berganti hari. Ini kelihatan sekali istana tampaknya memang tidak ingin menjelaskan pertemuan itu, sementara dari sisi Pak Jokowi berkepentingan banget agar ini muncul di publik, karena penjelasan yang awal datang itu dari ajudannya Pak Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansah. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mari kita ajak Anda berbincang dengan manusia merdeka Said. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hersu, saya lihat statusan dari di X. Saya mulai curiga ini jangan-jangan ada bocoran. jadi gini Bung Hersu, kita lihat ada dua hal yang perlu kita bahas tentang pertemuan kemarin. Satu, perubahan taktik Prabowo yang sepertinya sudah dia tidak mau terjebak atau dijebak oleh strategi Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ada semangat teman-teman geng Solo Oligarki dan Pacok untuk memaksa tanda kutip Joko Widodo harus ketemu dengan Prabowo. Dan yang ketiga baru kita bahas kira-kira apa yang dibahas dengan keadaan seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ya, Pak Prabowo jarang sekali namanya presiden itu melakukan pertemuan tertutup, sangat tertutup. Ini sangat tertutup loh ini. Tidak ada yang tahu siapapun, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, dan termasuk tidak ada orang di Kertanegara yang tahu. Nah, kebocoran ketertutupan seperti ini jarang sekali terjadi. Jadi ini super tertutup. Sepertinya Presiden Jokowi keluar mungkin di pikirannya, kurang ajar juga Prabowo ini. Nggak ada lagi bocorin. Akhirnya dia bocorin sendiri. Dia bocorin sendiri. Nah, yang kedua, bahwa tidak ada lagi orang mendampingi presiden, baik dari segi dari Pak Prabowo maupun dari dari Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sudah menyadari ini ada permintaan yang nggak boleh ada yang dengar apapun, agar Pak Prabowo tetap jalan dengan dirinya tanpa bocor apapun. Nah, sehingga berbeda sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ingat, tanggal 13 Oktober saat Presiden Prabowo atas desakan juga geng Solo Oligarki dan Pacok hasil rapat di IKN 11 dan 12 Oktober 2024. Jadi kira-kira itu kesepakatan. Apa yang terjadi saat itu? Berubah semua nama susunan kabinet. Oke? Clear ya? Nah, sepertinya Pak Presiden nggak mau lagi dijebak oleh Jokowi dengan gaya seperti ini, gitu kan. Nah, yang kedua, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu selalu diglorifikasi oleh Jokowi, diglorifikasi untuk kepentingan dia. Oke? Nah, sepertinya Pak Prabowo nggak mau lagi ada glorifikasi terhadap itu. Artinya Pak Prabowo saya menyatakan sudah menunjukkan dirinya, I'm presiden dan saya pengambil keputusan, tidak boleh ada yang tahu keputusan yang saya ambil. Nah, contohnya kita kemarin pada saat itu dipanggil Menteri Menhan dan Menristek Dikti. Aneh itu, menurut saya itu pasangan yang aneh ya. Itu kombinasi yang aneh itu, Menhan sama Menristek apa hubungannya itu kan gitu. Dari situ saya menduga apa yang dibahas. Dari situ saya bisa menduga apa yang dibahas. Kenapa? Dua menteri ini betul-betul difokuskan untuk menertibkan tambang. Dalam kapasitas dia sebagai Biro Industri industri mineral gitu kan, hilirisasi lah. Ketua. Ya, Profesor Brian menguasai itu, itu ya. Oh, dia ketuanya. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya dengan mendiktinya ya. Nggak ada. Artinya dipanggil bersamaan ini pasti tambang. Oh. Oke. Ya, artinya, akhirnya saya bisa menduga apa pertemuan saat itu. Karena Pak Prabowo dipanggil setelah
Pak Presiden Pak Jokowi sudah nggak ada, bukan mendampingi. Karena repotnya kalau presiden didampingi oleh stafnya menerima tamu yang menekan presiden itu susah. Jadi nanti kan alasannya oke, saya tanya staf dulu. Nah, bisa saja pada saat itu Presiden Prabowo menyampaikan ke Pak Safri sama Pak Menristek Dikti, ini ada permintaan Jokowi Widodo begini loh. Karena itu tidak mungkin terjadi pemanggilan itu kalau tidak ada kaitan dengan pembicaraan Joko Widodo. Karena kalau Sapri masih oke lah, karena mau hari ulang tahun TNI besok. Menristek Dikti, nah saya paham berarti itu ya, yang terjadi. Nah, kenapa saya bilang ini tekanan geng SOP sangat tinggi ke dalam ke komandannya. Kita anggap aja komandan SOP itu jangan lagi itu adalah Joko Widodo. Ke komandannya. SOP ini adalah Solo Oligarki Parco. Maksud Anda. Okay. Nah, ini melihat bahwa ternyata Joko Widodo masih sangat kuat di dalam penegakan hukum. Faktanya Sylvester Matutina nggak bisa ditangkap-tangkap. Oke? Faktanya juga bahwa temannya Joko Widodo, Reza Khalid masih berkeliaran di mana-mana. Nah, atas dampak Budi Ari juga nggak ada. Budi Ari nggak disentuh-sentuh. Reformasi polisi dilawan tanda kutip. Oke? Nah, tanda itu menunjukkan bahwa Jokowi masih sangat kuat. Itulah sepertinya menyebabkan banyak pihak yang meminta perlindungan ke Joko Widodo. Itulah kira-kira yang sebabkan mengalirnya, masuknya bekas Nasdem ke dalam nah, ke PSI. Karena dia minta, ternyata Joko Widodo masih pelindung yang baik. Oke? Nah, atas dasar itu analisis mereka pasti SOP Pak Prabowo masih akan takut sama Jokowi, maka kita utus Jokowi komandan SOP ketemu Jokowi. Yang menarik ketemu Prabowo maksudnya. Prabowo. Yang menarik kan tadi, hari ulang tahun TNI, kan tidak hadir ya. Nah, sebenarnya kalau dia politisi bagus, maka dia menyatakan saya mampir karena saya mau hadiri hari ulang tahun TNI. Ya kan? Tapi memang kelihatannya mungkin kecewa. Ketunjuannya juga ketemu si Pak Prabowo gitu ya, dan hasil pertemuannya mengecewakan. Mengecewakan, sehingga gue nggak hadir lah. Oke, mari kita menduga. Dan saya yakin dugaan saya biasanya nggak terlalu saya lah. Kira-kira apa sih yang dibicarakan Joko Widodo dengan Prabowo, atau apa yang ditekan oleh Joko Widodo ke Prabowo? Nah, ada yang saya lupa, bahwa ini juga reaksi publik dan orang yang dekat dengan Prabowo tentang usulan Joko Widodo agar paket Presiden Wapres 2009 adalah Prabowo Gibran. Ini kan reaksinya menolak semua kan. Nah, tidak mungkin lah Mbak Titi itu menyatakan itu kalau ada sinyal gitu kan. Apa maksudnya Mbak Titi menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa ya nggak usah lah mikir-mikir dulu capres cawapres. Prabowo aja belum mikir kok. Itu kan penolakan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi sepertinya galau betul. Nah, di tengah kegalauan ini ada agenda Prabowo dan masalah Jokowi, ada 6 yang mengarah semua ke geng SOP. Satu adalah kasus ijazah Jokowi dan Gibran. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Nanti saya jelaskan satu demi satu kenapa Pak Jokowi takut sekali ke situ. Yang kelima penertiban. Yang ketiga dulu. Yang ketiga penertiban aset-aset negara di tambang dan perkebunan kelapa sawit dan hutan dan PSN. Nah, yang keempat adalah evaluasi terhadap peran oligarki. Oligarki ini sedang dievaluasi. Nah, mereka merasa terancam semua. Yang itulah muncul 9 naga dengan 9 haji kan. Nah, ya itu kan. Nah, yang kelima adalah pembersihan BUMN. Iya, kelima. Yang kelima pembersihan BUMN, dan Pak Prabowo kan sudah menyatakan saya akan kirim Kejaksaan Agung dan KPK untuk membersihkan BUMN. Dan saya agak paham orang-orang yang sedang diutus ke BUMN. Itu membuat Jokowi
merasa risau karena bisa terbongkar semua. Yang keenam, reformasi kepolisian. Nah, kegalauan Jokowi sangat dimaklumi karena orang-orang terdekat Jokowi itu Pak Prabowo sudah memberhentikan Budi Ari, Budi Gunawan, Erick Thohir. Nah, tinggal satu yang bertahan terus. Erick masih jadi Menpora. Menteri, tapi nggak ada ini karena yang mau dibersihkan BUMN sudah nggak ada perannya lagi. Nah, dengan berhentinya Erick Thohir, revisi undang-undang BUMN membubarkan BUMN lancar tuh. Ya, nah, jadi udah yang ini yang masih tinggal berapa Bahlil aja yang pemberi gelar Raja Jawa. Nah, sekarang saya mau memberikan rincian kira-kira yang dibicarakan terhadap 6 kasus tadi. Kasus ijazah palsu, ijazah, pasti yakin Pak Presiden bisa nggak membantu menghentikan kasus ini, kira-kira begitu. Saya nggak tahu jawaban Presiden seperti apa, tapi sepertinya sudah sangat dibendung, susah sekali dibendung. Karena KPU secara resmi sudah memberikan fotokopi ijazahnya, dan tentang Gibran semakin terbuka di mana-mana, jadi sepertinya agak susah. Nah, yang kedua, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini ketakutan betul. Karena kita lihat, hampir semua pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo ini mengarah ke geng Solo. Oke. Kita tahu, inilah, kalau nanti itu diadili tentang Reza Khalid, akan naik kemana-mana tuh. Oke? Nah, kemudian semakin maju juga pemanggilan menantunya, Bobi Nasution. KPK kalau jaksa minta akan dipanggil gitu, nggak ada lagi perlindungan. Nah, terus konglomerat, oligarki yang selama ini ada di balik keluarga dinasti Solo ini juga sedang dievaluasi satu demi satu, sehingga menunjukkan ketakutan yang sangat berat karena bisa terungkap nanti. S-Doger 75 miliar terus uang siapa? Ya kan? Ya kan dulu kan bahwa ada yang kasih uang 75 miliar itu dagang es-doger gitu kan? Bikin es pisang apa segala macam. Ya pisang, terus kelihatannya mereka ketakutan betul pemberantasan korupsi ini karena korupsi mengarah memang ke hal-hal tersebut. Nah, coba Bapak Bang Heru bayangkan kalau dia masuk ke BUMN, itu bisa kebuka semua tuh permainan geng Solo oligarki Parcok. Itu akan terbuka semua nanti. Nah, ketiga adalah penertiban aset tambang dan sawit. Ini pemiliknya di oligarki geng SOP semua. Geng SOP semua. Jadi mereka betul-betul sangat terancam tentang penertiban ini. Dan itulah saya yakin kemarin. Nah, inilah saya bisa menduga karena dipanggil adalah Menristek Dikti dan Syafri Samsudin. Nah, karena ini tentang hilirisasi, itu memang ketuanya adalah Menristek Dikti, bukan Bahlil loh sekarang. Dipindahkan. Dan Pak Prabowo kan sudah menyatakan bahwa penertiban tambang ini Timah saja tahun ini dapat 20-an triliun, tahun depan 45 triliun. Hanya Bangka Belitung. Bagaimana masuk nanti di boksit, di nikel, di batu bara, di emas dan lain-lain. Kalau masuk semua di situ bisa ratusan triliun. Nah, coba lihat Bung Hersu kemarin harga saham PT Timah setelah Pak Prabowo melakukan itu naik 100% dalam 2 minggu. 100% dalam 2 minggu, gitu loh. Nah, kalau dilakukan nanti di aneka tambang, nikel dan lain, itu sahamnya juga akan naik gitu kan. Nah, jadi saya yakin bahwa sepertinya ada tekanan karena yang dipanggil pertama Syafri Samsudin dengan Menristek Dikti, sepertinya permintaan agak kencang dari tambang. Nah, agak kencang dari tambang, yang lain mungkin. Nah, saya punya keyakinan 2 orang ini nggak bisa ditekan. Syafri Samsudin dengan Menristek Dikti nggak bisa. Itu asal Presiden backup penuh ya. Backup penuh. Dan kita lihat kalau Pak Presiden kendor, maka kepercayaan kepada Presiden itu langsung anjlok
kepercayaan sekarang lagi tinggi bahwa melakukan itu. Nah, yang keempat adalah evaluasi terhadap oligarki. Saya dapat informasi, ini kan Bung Hersu kita udah dengar bahwa mengevaluasi kembali tentang XBPPN, utang XBPPN yang di Indosat, yang di Jarum, yang dibeli Jarum. Nah, bahkan beberapa XBPPN itu dievaluasi oleh Pak Prabowo. Apakah ada hengki-pengki apa dalam hal penyelesaiannya? Nah, yang bermain ulangi dari Jarum terus putus lagi. Nah, jadi kita lihat bahwa itu kan yang kasus BCA, pembelian BCA, ya kan, itu kan mulai diperiksa apakah betul begitu. Nah, saya dapat informasi yang belum saya bisa keluarkan, itu berbagai lahan-lahan, termasuk lahan yang diambil di PIK 2, ada XBPPN, itu semua akan dibuka. Nah, ada di berbagai daerah akan dibuka semua karena ini terjadi bahwa terjadi kong kali kong oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, ada yang pemerintahan sebelumnya lah, akumulasi yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Nah, tapi pemainnya tetap sama, mulai dari Pak Harto sampai sampai Joko Widodo, pemainnya sama. Nah, akhirnya ini terganggu, sehingga menurut saya oligarki meminta kepada komandannya, datanglah ketemu dengan Prabowo. Yang kelima adalah pembersihan BUMN. Nah, ini yang saya katakan tadi, pembersihan BUMN, ya cobalah periksa pemaksaan pembelian saham Goto oleh Telkom. Cobalah periksa pembelian ruas jalan tol yang sangat mahal oleh BUMN. Cobalah periksa kenaikan konstruksi jalan tol sampai 300%. Cobalah periksa kenaikan kereta api cepat, bandara dan lain itu diperiksa semua. Yang ini yang penting juga adalah periksalah pemberian kredit bank BUMN. Karena bank BUMN ini permainannya tuh bunganya bisa rendah, jaminannya nggak ada. Nah, itu harus diperiksa semua. Itu terima oligarki semua. Oligarki semua. Ya, malah saya dapat informasi ada ya tokoh berbintang itu dapat kredit untuk tambang batu bara, itu bunyangannya hanya 1%. Tidak banget ya. Ya. Ini mana ceritanya? Ya, ini harus dibongkar semua. Nah, sepertinya Pak Prabowo akan membongkar semua, terutama di tambang. Di tambang kan Pak Prabowo kan sudah menyatakan, saya tahu di belakangnya adalah Bintang, mantan Bintang, toko-toko parpol. Nah, itu yang dipidatokan, sehingga toko-toko parpol yang merasa terancam sepertinya masih datang ke Solo untuk minta perlindungan. Dan mungkin dia lupa bahwa Solo ini sudah fata morgana, nggak didengerin lagi. nggak dengerin lagi ya. Yang terakhir adalah reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian saya yakin betul bahwa ini salah satu yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Nah, mungkin permintaannya sangat tinggi dan kembali bahwa saya kagumi strategi Prabowo 4 mata tertutup, nggak ada yang mendampingi, sehingga permintaan itu mungkin dicatat saja gitu kan, nggak ditolak, nggak diapa-apain gitu kan. Nah, tapi kalau ada orang pasti dieksekusi dong, ya kan, karena udah presiden kan. Nah, pasti ya jabakannya Joko Widodo pasti canggih lah. Ya putusin aja Pak, kan anak buah Bapak nih, kan kira-kira begitu. Nah, Pak Prabowo nggak mau terjebak dengan permainan itu. Dan kita tahu, yakin bahwa ini memang tidak terjadi hasil negosiasi yang baik, karena yakinlah bahwa Mensesnek itu sudah diceritain. Pasti ya. Pastilah, nggak mungkin lah, gitu loh. Pak Safri pasti udah diceritain, gitu kan. Nah, yang Pak Safri kan membelokkan ada pertemuan tokoh, gitu kan, nggak pernah membahas, nggak sama sekali membahas dengan penjelasannya semua nggak jelas. Penjelasannya semua nggak jelas. Nah, jadi baru kali ini Presiden Prabowo menang awu melawan Jokowi. Wah, apa tuh istilah Jawa? Awu apa ya?
Ahu itu apa ya? Ya menang Aura ya. lah, Ya. menang auranya lah. Menang aura. Dan saya pikir ya, dan sepertinya Pak Prabowo saya tahu kalau saya ngikuti ini akan ditinggalkan oleh masyarakat, akan ditinggalkan oleh publik yang sedang mendapat dukungan. Jadi saya pikir ya pertemuan kemarin itu ya Pak Prabowo menang 1-0. Itu aja. Ya, oke. Ya, tapi kan sebenarnya tetap aja Pak Jokowi itu ingin memberikan sinyal ke Pak Prabowo, kan bisa seperti itu kan maksudnya kan? Begini, orang kan sudah nggak bodoh sekarang, Bung Hersu. Udah nggak bodoh lagi. Permainan Jokowi itu sudah tamat, udah hatam permainannya dia. Saya cepat hatam dulu karena saya hanya 1 tahun lebih sedikit di dalam. Cepat tahu gitu lah. Yang ada juga yang belum hatam-hatam sampai sekarang, belum tahu permainannya. Tapi kan Anda manusia merdeka. Tapi kalau untuk orang-orang penegak hukum, untuk ASN dan sebagainya kan mereka betul-betul sangat ini nih yang begitu-begitu ini. Mereka sangat lihat hierarki gitu. Itulah tugas kita memberikan pengetahuan, Bang Heri. Itulah kita cerahkan sekarang ya karena tertutup. Ini sesuatu tertutup 2 jam. Maka saya menduga 6 ini yang dibicarakan. Karena tertutup 2 jam. Kalau itu terbuka, maka bukan ini. Bukan masalah-masalah. Jadi saya intinya beginilah. Pertemuan kemarin dengan Prabowo, Jokowi dengan Prabowo, itu sepertinya adalah utusan geng Solo, geng SOP, Solo Oligarki Parcok, mengirim komandannya untuk menekan Prabowo agar langkahnya jangan sesuai dengan dilakukan sekarang, karena semua akan terancam. Solo terancam dinastinya, oligarki terancam bisnisnya, Parcok terancam oleh kekuasaannya. Itu saya pikir yang terjadi, dan Pak Prabowo sudah mengambil sikap bahwa dinasti Solo, mohon maaf, sudah ngasih sinyal, saya nggak mau lagi loh 2029 dengan Anda. Itu sinyal, ya kan? Oligarki dia menyatakan kau sudah terlalu lama merusak negeri ini. Nah, supaya publik paham apa sih bedanya oligarki dengan pengusaha, ya kan? Nah, oligarki adalah pengusaha yang berbisnis karena dapat kebijakan dari pemerintah dan setelah itu membayar partai politik, membayar penegak hukum untuk kelancaran bisnisnya. Itulah oligarki. Dan itu yang dilakukan rezim Joko Widodo selama 10 tahun. Jadi penikmatnya adalah itu. Nah, yang tadi Parcok jelas bahwa Pak Prabowo jelas mau melakukan reformasi polisi. Nah, Parcok ini merasa terancam, maka Pak Jokowi datanglah, siapa tahu dia mungkin menduga bahwa berhasilnya perintah 13 Oktober dulu ini akan berhasil lagi 2 Oktober ya, ingat ya. 4 Oktober. Dulu kan 13 Oktober berhasil merubah semua susunan kabinet, memasukkan semua geng SOP. Nah, di ini 2 Oktober mudah-mudahan berhasil lagi, gitu saja. Nah kelihatannya Pak Prabowo nggak mau lagi terjadi kejadian 13 Oktober. Itu Mas Hersu. Oke, baik. Terima kasih Bang Said itu, manusia merdeka. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.